Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok bagian 1 dan bagian kedua, mata kuliah Critical Thinking and Problem Solving. Sebelum ke topik pembahasan, alangkah baiknya saya perkenalkan kembali anggota dari kelompok kami. Bisa di next slide-nya. Baik, untuk yang pertama ada Ahmad Wibawa, yang kedua ada Ahmad Tarik, yang ketiga ada Ahmad Hafid, yang keempat ada Diajeng Nishom Yurastinillah, dan yang terakhir ada saya, Farah Sulfa Hamidah. Baik, langsung saja ke topik pembahasan pada tugas individu bagian kedua. Di sini secara individu, kami diminta untuk menentukan langkah-langkah konkret yang dapat secara efektif mewujudkan atau mensukseskan proyek tim Anda tersebut. Maka dari itu, kami akan mempresentasikan secara individu terlebih dahulu untuk langkah-langkah apa untuk mewujudkan dari proyek kita. Untuk pertama kali akan saya persilakan kepada rekan saya, Ahmad Wibawa. Kepadanya saya persilakan. Di sini untuk langkah-langkah dalam pengerjaan proyek, saya menyarankan untuk menggunakan metode waterfall. Karena dalam metode ini pengerjaan proyek dilakukan secara berurutan, mulai dari tahap kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu. Tidak boleh langsung meloncat ke tahap berikutnya dan berjalan secara berurutan. Pada metode waterfall terdapat 5 tahapan, yakni requirement analysis and definition, lalu system and software design, lalu implementation and unit testing, integration and system testing, dan yang terakhir operation and maintenance. Dan tahap metode waterfall yang pertama requirement analysis adalah yaitu kita menilai kebutuhan sistem atau mencari kebutuhan sistem, lalu sistem and software design di mana kita mendesain sistem, tampilan sistem, lalu implementation dan unit testing di mana kita melakukan pemrograman dan melakukan testing terhadap sistem, lalu integration and system testing di mana kita melakukan testing secara keseluruhan terhadap sistem. Dan yang terakhir operation and maintenance di mana kita mengoperasikan sistem dan melakukan maintenance terhadap sistem secara berkala. Lalu untuk selanjutnya rekan saya Ahmad Hafid akan menjelaskan hasilnya. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan ide saya, yaitu menggunakan metode incremental, karena ini merupakan sangat cocok untuk menyempurnakan proyek yang kita buat pada kali ini. Untuk mengerjakannya karena mengerjakannya secara bertahap dan mengurangi resiko yang terjadi. Untuk definisi incremental model ini adalah satu model pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Dengan menggunakan incremental model dapat membantu kita untuk mengurangi biaya sebelum mencapai level dari initial produksi dan mengakselerasi proses untuk pembuatan suatu fungsi sistem. Adapun tahapan-tahapannya yaitu requirement merupakan proses penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Selanjutnya specification merupakan proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Selanjutnya
Articulate design adalah merencanakan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan berbagian pada tahap selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah kode, melakukan coding, dan yang terakhir adalah tes, melakukan testing dalam model ini. Jadi dalam model ini bisa melakukan beberapa kali increment. Itu adalah ide dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan diteruskan kepada Ahmad Torik. Ya, terima kasih Ahmad Wibawa. Dan selanjutnya saya Ahmad Torik akan menjelaskan ide dari langkah-langkah yang saya ambil untuk mewujudkan atau mensukseskan proyek tim dari ide yang telah dipilih. Yang nomor 1 yaitu melakukan survei terhadap anak kos, apakah mereka memiliki waktu luang untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Yang nomor 2, melakukan survei terhadap anak kos lagi dengan menanyakan sebuah pertanyaan mana yang sering mereka lakukan, mencuci pakaian mereka sendiri atau menggunakan jasa laundry. Yang ketiga, melakukan survei terhadap anak kos seberapa sering mereka mencuci pakaian dalam 1 minggu. Dan yang terakhir, kita mensurvei anak kos dengan menanyakan apakah jika terdapat aplikasi e-laundry tersebut dapat bermanfaat untuk membantu mereka dalam memudahkan untuk mencuci baju atau tidak. Nah, yang kelima, dalam aplikasi e-laundry ini kita memberi kemudahan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan adanya berbagai macam pilihan transaksi yang mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran. Yang keenam, memberikan fitur-fitur seperti konsumen dapat memilih bau parfum yang diinginkan, konsumen dapat memilih pelayanan sesuai kebutuhan, yaitu cuci kering atau cuci setrika. Dan terdapat juga 2 pilihan pelayanan, yaitu reguler dan ekspres. Dalam kurung, ekspres akan lebih cepat dipekerjakan, tapi dengan harga yang lebih mahal. Dan yang nomor 7 memberikan potongan harga yang semakin murah kepada konsumen dengan semakin bertambahnya jumlah cucian yang mereka order. Sekian langkah-langkah ide dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Diajeng. Baik, terima kasih sebelumnya untuk rekan saya. Selanjutnya di sini saya menentukan langkah-langkah dengan menggunakan diagram alur. Nah, pada yang pertama ini saya memakai diagram alur pada proses login seperti ini. Lalu kemudian diagram alur data pakaian belum diantar seperti ini. Lalu selanjutnya data pakaian yang sudah dikirim. Selanjutnya adalah data pakaian yang sudah diantar. Lalu diagram alur tambah data pengeluaran. Lalu diagram alur laporan laba atau rugi. Setelah itu diagram alur proses report. Terima kasih. Sekian dari saya lanjutkan kepada rekan saya, yaitu Farah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah konkret dalam menjalankan proyek dari awal hingga akhir nanti seperti apa. Untuk yang pertama, melakukan identifikasi masalah mengenai tingginya angka pengangguran di Indonesia. Yang kedua, mencari referensi berupa jurnal atau berita mengenai solusi mengatasi pokok permasalahan tersebut. Ketiga, mengolah referensi-referensi untuk dijadikan sebagai solusi terbaik. Yang keempat, munculnya sebuah ide mengenai aplikasi kami, yaitu aplikasi berbasis website laundry. Yang kelima, melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara. Yang keenam, apabila hasil survei menunjukkan antusiasme dan pertunjukan masyarakat,
maka proyek dapat dilanjutkan. Yang ketujuh, jika antusiasme dan persetujuan masyarakat masih kurang, secepatnya mencari solusi yang lain yang dianggap lebih baik dari sebelumnya. Yang kedelapan, jika ide proyek banyak disukai dan disetujui masyarakat, langkah selanjutnya yaitu mencari menentukan tim proyek yang memiliki keahlian di bidangnya. Yang kesembilan, menentukan analisis kebutuhan. Yang ke-10, menentukan metode untuk melakukan pengembangan aplikasi tersebut. Ke-11, menentukan skop sistem. Ke-12, menentukan gambaran alur sistem yang akan dibuat. 13, melakukan perancangan dan pemodelan aplikasi. Yang ke-14, menentukan pembagian tugas tiap tim. Ke-15, membuat sebuah proyek plan untuk diserahkan kepada pemerintah dan dinas terkait agar dapat dilakukan kerjasama ataupun sponsorship. Yang ke-16, apabila masih belum disetujui, maka kita akan lakukan penyempurnaan kembali. Yang ke-17, jika disetujui, maka bisa diajak bekerja sama. Ke-18, melakukan pengujian sistem secara internal dengan mencari relawan dan pakar ahli. Ke-19, mengevaluasi hasil pengujian internal. 20, melakukan pengujian tertutup sebelum disebarluaskan ke masyarakat luas. 21, melakukan evaluasi dari kekurangan yang ada pada setiap pengujian tertutup. Selanjutnya, dilakukan publikasi, dokumentasi, dan yang terakhir, pemeliharaan sistem secara berkala agar tidak ada kendala saat sistem dijalankan. Baik, itu tadi merupakan ide-ide dalam memenuhi tugas individu bagian 2, yaitu mengenai langkah-langkah konkret dalam menjalankan proyek kami. Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai langkah-langkah konkret apa yang telah kita setujui dan kita cantumkan ke dalam PPT kami. Mungkin kepada Saudara Ahmad Tarik bisa di-share screen untuk PPT-nya. Baik, bisa ya, next slide-nya. Nah, oke. Sebelum saya menjelaskan mengenai langkah konkret apa yang kita tentukan untuk mewujudkan ide proyek kami, perlu dijelaskan juga bahwa kita menggunakan metode waterfall, di mana metode ini merupakan pendekatan yang bersifat serial ataupun yang dimulai dari pertama proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem yang kita buat. Mengapa kita memilih metode waterfall sendiri? Karena metode ini proses pengembangan model ini bersifat one by one atau step by step, sehingga nantinya ketika kita menjalankan proyek ini dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Baik, untuk selanjutnya bagaimana langkah konkret untuk mewujudkan ide dari proyek kami. Untuk yang pertama, kita mengidentifikasi latar belakang serta rumusan masalahnya seperti apa. Yang kedua, kita mengumpulkan dan mengolah data secara kualitatif dan juga kuantitatif. Yang ketiga, mendiskusikan dan mengidentifikasi solusi. Yang keempat, menentukan analisis kebutuhan proyek. Kelima, menentukan metode untuk pengembangan proyek. Yang keenam, pembagian tim berdasarkan job desk masing-masing anggota. Ketujuh, penentuan jadwal pelaksanaan proyek. 8. Menghitung dan menentukan biaya. 9. Perencanaan aplikasi. 10. Analisis resiko. 11. Pembuatan proposal sponsorship ataupun kerjasama. Ke-12. Proses pembuatan aplikasi. Ke-13. Proses pengujian aplikasi. 14. Evaluasi. 15. Dokumentasi proyek. 16. Pembuatan buku panduan aplikasi atau manual book. Ke-17. Pemeliharaan dan controlling pada aplikasi kami. Baik, untuk selanjutnya, alasan mengapa langkah konkret tersebut kita anggap sebagai efektif. Alasan yang pertama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasinya yang terstruktur. Alasan yang kedua, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang jelas. Alasan yang ketiga, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang mudah diimplementasikan. Alasan yang keempat, komunikasi dan koordinasi antar anggota tim proyek. Dan yang terakhir, tercapainya tujuan dan kebermanfaat aplikasi proyek ini. Untuk selanjutnya, agar
dapat dipahami secara spesifik, mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Kepadanya, saya persilakan. Terima kasih. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang diagram alur secara umum. Next. Yang pertama yaitu diagram alur proses login. Di sini, proses login itu bisa dimulai dari memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Lalu klik tombol masuk. Jika benar, dia akan menuju ke pesan berhasil. Jika tidak, user akan memasukkan nama pengguna dan kata sandi kembali. Setelah menerima pesan berhasil, user akan diberitahu levelnya admin atau bukan. Semisal admin, maka user tersebut bisa menyimpan data dalam session. Sehingga user akan ditujukan kepada halaman beranda. Setelah itu, proses selesai. Next. Selanjutnya adalah diagram alur data pakaian belum diantar. Dimulai dengan memilih menu, lalu memilih klik menu transaksi, pilih submenu data pakaian belum diantar, lalu menyiapkan data transaksi pakaian yang belum diantar, selanjutnya tabel data pakaian belum diantar dan pilihan aktivitas. Setelah itu, selesai. Next. Diagram alur data pakaian dikirim. Dimulai dengan data pakaian belum diantar, lalu klik tombol centang. Setelah itu, ada pilihan lunas atau belum lunas. Jika sudah lunas, pilih tombol ya. Dan jika belum lunas, maka akan dikembalikan ke pelunasan tersebut. Setelah itu ditujukan dua opsi, yaitu tombol simpan dan tombol batal. Jika user sudah ingin menyimpan data tersebut, maka user akan mengeklik tombol simpan. Dan apabila data user tadi sudah terisi, maka user dapat mengubah data dengan lunas atau belum lunas. Setelah itu, user juga dapat memilih tombol batal, yaitu nantinya akan menutup form yang user akan mengisi. Nah, setelah itu, user akan dipilih selesai. Selanjutnya, diagram alur data pakaian sudah diantar, yaitu mulai, lalu pilihan menu, klik menu transaksi, pilih submenu data pakaian sudah diantar, lalu menyiapkan data transaksi pakaian yang sudah diantar, tabel data pakaian sudah diantar, dan pilihan aktivitas user tersebut. Setelah itu, user akan mengeklik tombol selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad Tariq. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang diagram alur tambahan data pengeluaran. Yang pertama, kita memulai dan memasukkan data pengeluaran. Klik tombol tambah, lalu kita akan diarahkan ke form tambah data pengeluaran. Setelah itu, kita memasukkan data pengeluaran. Kita dapat memilih tombol ya dan tidak. Dan jika tidak, kita akan diarahkan ke arah masukkan data pengeluaran kembali. Dan ketika kita memilih ya, kita terdapat dua pilihan, yaitu klik tombol simpan dan klik tombol batal. Jika kita mengklik tombol simpan, kita akan diperlihatkan apakah data sudah lengkap atau belum. Dan jika iya, kita dapat menyimpan data di basis data. Namun, jika kita klik tombol batal, kita akan diarahkan untuk menutup form. Dan setelah itu, akan selesai untuk pengisian data pengeluaran. Selanjutnya, diagram alur laporan laba atau rugi. Yang pertama, kita mulai dalam pilihan menu, lalu klik laporan menu dan memasukkan tanggal periode.
Setelah memasukkan tanggal, kita menyiapkan data transaksi dan pengeluaran sesuai periode yang akan dicek jumlah baris TR dan B yang dibagi menjadi dua, yaitu detail data pengeluaran sesuai periode dan detail transaksi sesuai periode. Yang terdapat rumusnya seperti di bawah itu. Lalu setelah tampil hasil total, kita akan diperlihatkan laba dari laporan tersebut. Dan selanjutnya tampil hasil laba dan pilihan aktivitas. Lalu kita dapat klik tombol cetak PDF. Dan selanjutnya kita mencetak laporan dan selesai. Selanjutnya, diagram alur proses logout, kita dengan memulai lalu klik tombol keluar dan kita akan diarahkan ke logout dan selanjutnya ke menu login dan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur pada aplikasi The Laundry ini. Untuk fitur yang pertama, kita bisa lihat fitur ini adalah, bisa di next, Mas Erik. Nah, pertama kita akan melihat fitur registrasi akun. Di sini para user bisa masukkan username, father name, phone name, dan address. Lalu yang kedua merupakan fitur login. Fitur login kita hanya menyediakan username dan nomor telepon untuk bisa login ke dalam aplikasi ini. Selanjutnya Mas Wibi yang menjelaskan. Terima kasih. Untuk selanjutnya tampilan home seperti ini, di mana ada navigasi bar, dan jika kita read more akan diarahkan ke halaman about. Next. Di sini halaman about us yang berisikan tentang apa saja yang ada di website kita, di mana ada tentang wash dan dry, di mana wash ini mencuci dan dry ini mencuci secara kering dan disetrika. Next. Nah, untuk service sendiri di sini ada 3, wash, dry, dan dry cleaning. Di mana wash hanya cuci basah biasa sampai kering, lalu dry cuci kering, dan dry cleaning bisa dibilang langsung secara komplit, paket komplit dari website kita. Next. Di sini ada galeri di mana berisikan tentang foto-foto apa saja yang ada di laundry. Next. Lalu ada menu price di mana terdapat harga-harga yang disesuaikan dengan gender dan umur, di mana ada men's, women, dan children, dan tentunya harganya akan berbeda sesuai yang ada. Next. Lalu di sini halaman kontak us di mana user bisa mengirimkan message terhadap kita dan terdapat alamat laundry, ya. Terdapat alamat laundry yang ada di sebelah kiri bagian sebelah kontak. Lalu next. Di sini terdapat fitur login admin, di mana hanya admin saja yang dapat mengaksesnya, dan untuk loginnya sendiri memakai username dan password. Next. Setelah login akan diarahkan ke halaman dashboard yang berisikan service dan registrasi user. Next. Lalu untuk service tipe di sini admin dapat menambahkan tipe service seperti yang di bawah. Sudah ditambahkan 3 service, ada men's, women, dan children. Next. Untuk service add di sini admin dapat menambahkan service tergantung tipe yang tadi, di mana di sini sudah terdapat 4 service, shirt untuk men, jacket untuk children,
jeans untuk men's dan rok untuk women. Dan tentunya admin dapat menambahkan harga-harga sesuai yang diinginkan. Lalu next. Setelah itu di sini ada register user di mana admin dapat mendelete atau menyetujui registrasi dari user. Lalu next. Dan ada order detail di mana sistem akan menyimpan semua detail dari order yang terjadi di dalam aplikasi ini. Dan admin dapat melihat serta mengedit mengimpornya terhadap bentuk PDF. Lalu next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.